Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadal. Mulai. Orang-orang yang membunuh ditasbih bertasbih, yaitu dengan antara tasbih ataupun dengan tasbih. Lalu awladihim, anak-anak mereka diwakil dengan anak-anak atau. Kalau takfif gimana? Kalau tasydid gimana bacanya? Kalau takfif qatalu, kalau tasbih qatalu. Iya. Awladihim, anak-anak mereka. Auladim auladahu. Awladahu. Apa? Kenapa? I'rabnya apa auladahu? Maf'ul bihi. Kalau maf'ul harusnya apa? Ya, mansub. Ya. Awladahu, anak-anak mereka diwakil mengubur hidup-hidup sarana orang sakit jalan orang bodoh dan bodoh diwakil lagi dengan tanpa ilmu waharamu ma'razaqahumullah dan mengharamkan apa yang telah diberikan atas mereka yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini ma'rifillah dengan apa yang sudah disebutkan iktiraan. Iktira apa? Mengada-ada, berbuat dusta. Mengada-adakan Allah atas Allah. Fardhu mereka telah tersesat mengatakan muhtadin dan tidak diberi petunjuk. Ya, ini kelanjutan yang kemarin. Kelakuan yang rusak gara-gara akidah rusak. Gara-gara akal tidak dibimbing wahyu. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Sungguh rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka dengan safahan, kebodohan, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu kelakuannya. Satu, membunuh anak. Sekarang ada nggak bunuh anak? Ada juga. Pembunuhannya lebih dahsyat dengan apa? Aborsi ya. Indonesia itu aborsi karena zina jutaan ya. Dan ada juga yang mengubur hidup-hidup istri. Pernah dengar? Kalau suami mati, maka istri dipaksa dikubur bersama suaminya. Video hidup ada. Beberapa sekte di Thailand begitu. Jadi kalau suaminya mati, maka istrinya harus dikubur hidup bersamanya. Begitulah akidah yang rusak. Yang kedua, wa harramu ma razaqahumullah fira'an 'ala Allah. Mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, yang kemarin itu. Ya, beberapa binatang mereka haramkan. Iftira'an 'ala Allah. Artinya apa? Mereka melakukan itu katanya ini perintah Allah, padahal Allah tidak pernah memerintahkan. Mereka sesat dan tidak mendapat petunjuk. Ini bagian besar kelakuan orang-orang kafir yang mendasarkan kepada agama padahal tidak, dusta atas nama Allah. Kemudian Allah bicara bab lain, bab zakat. Ya, silakan. Wa huwa alladhi
kebun-kebun, jannat. kebun-kebun, bisa zain, bisa Basyatin. basatin, Basyatin dari apa? bustan, Bustan basatin, ya. rusyatin, tanaman-tanaman yang menabat, Mabsutot alal ardi. Kal bitih. Apa bitih? Hah? Semangka. Ya, dicatat ya, kata-kata baru. Bitih itu adalah semangka. Seperti semangka, dan tidak menabat Di anir tafaat ala syami kan nahl, karena irtifa'at meninggi, naik ya. ke atas, ala syami ke atas Sak. Sak itu apa? Wal tafatis saku bisak. Betis. Maksudnya di sini adalah batang. ada sebatang kan nahl, seperti tumbuhan kurma. Wa ansya, dan dia juga yang menumbuhkan an-nahl zar'an, kurma dan tumbuhan mukhtalifat ukuluhu, yang beraneka macam rasanya, tamani bahabi, buahnya dan Habbah. Bijinya. fil hayati wa ta'am, Apa? Hayat dalam bentuk wa ta'am, hidup dan ta'am dan makanannya, ta'am rasa, ta'am dan rasa, wazaituna wa rumman wa syabian, dan tubuhan zaitun dan delima yang tidak serupa, mirip. serupa. Mutasyabihan malah serupa dong. Mutasyabihan itu serupa, mirip-mirip. Apa? Waraqohuma. Warak. Ya. Ta'muhuma. Rasanya, kurung kita ini makalah dari buahnya ketika sudah berbuah, An-nudji. sebelum Matang. Masak. An-nudji itu masak. sebelum masak, waktu hakau, dan itulah darinya haknya, jaga dulu, caranya Jaga tahu. jaga tahu dalam mahasiswa, jaganya pada hari ketika maulidnya, bil fathi wal kasri minal asri aw nasfi, Bil fath maksudnya apa? yauma, Enggak dong. Hisod, hasod dan hisod. bil fathi wal kasri, yaitu hisod dan hisod minal asri aw nasfi. Minal usyr, usyr apa? Usyr. Asyraf. 10 atau Nisfuhu. setengahnya. Kalau setengahnya apa? Setengahnya 1/10 berapa? Setengahnya 1/10 berapa? 1/20. Benar? 5%. Ya. Wala tusrifu, dan janganlah berlebihan bi Allahi kulli, dengan menikmati makanannya, Bi atai kulih maksudnya apa? Wala tusrifu artinya apa?
berlebih-lebihan. Bi atai kullihi, memberikan semuanya. Li'iyalikum syai'un. Enggak, fala itu tidak di sini. Maka kemudian tidak, ya apa? Sisa. Li'iyalikum apa? Li'iyalikum. Ayal. Ailah. Ailatun apa ailatun? Keluarga. Innahu la yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkejujuran. Al-mutajawizina ma khudda lahum. Al-mutajawizin jawaza yujawizu apa? Melampaui batas. Mahud dalahu udah dibatasi atas mereka. Baik. Di sini kita ikut alurnya Quran ya. Quran bicara tentang apa? Kebun. Nah, pengamalannya mestinya kita udah punya kebun. Nah, nanti tolong kalian tanyakan ke Ustadz Mukhlis kapan kita punya kebun. Kalau tidak ada, kalau nggak salah sebelah tanah ini tanah kita ini. Kemudian sebelah sana juga ada tanah kita juga. Itu sebetulnya kita ingin ada laburan alam. Yang mungkin bukan sawah tapi apa kebun kering yang kita ingin punya kolam bukan kolam renang. Kolam renang sendiri ada, kolam ikan. Jadi kalian merasakan makan ikan dari kolam sendiri. Dan ada kebun-kebun yang bermacam-macam. Ini saya sudah perintahkan dan membuka untuk itu memang. Oke, di sini wa huwallazi ansha'a, dialah Allah yang menumbuhkan jannatin ma'rusyat, kebun-kebun, tanam-tanaman yang ma'rusyat, taman-taman yang di situ ada tanam-tanaman yang ma'rusyat, yang merambat. Yang merambat apa saja? Selain semangka, apa? Anggur belum merambat. Hah? Ya, terima kasih. Jadi ada tanam-tamanan yang merambat, ketela ya. Dan ada yang berdiri tegak. Bermacam-macam. Wa ghairu ma'rusyat. Dan menumbuhkan pula tumbuh-tumbuhan an-nakhl. Nakhl, kurma. Ini kalau kurma kita punya lumayan hasilnya. Waz-zar'a mukhtalifan ukuluh. Dan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam rasanya. Merah tapi pedas, merah tapi manis. Ada nggak merah tapi pedas? Apa? Lombok, cabai, merah tapi manis. Apel. Tadi semangka. Apa lagi? Strawberry. Macam-macam, bermacam-macam warnanya, bermacam-macam bentuknya. Di sini ada zara, ada zaitun, ada rumman. Ini sebetulnya harganya mahal-mahal semuanya nih ya. Zaitun itu bagus banget. Banyak sekali penyakit-penyakit yang diobati dengan zaitun. Minyak zaitun ya.
Ya seperti apa? Penyakit apa? Ginjal dan lainnya, itu dengan zaitun bisa. Disebutkan di sini dalam rangka apa? Kalian merasakan nikmatnya. Maka perlu, saya sangat inginkan kalau di antara kalian ada yang berpikir nantinya menjadi apa? Petani kebun, kaya raya penjasa, berhasil ya. Iya. Dan itu dekat kepada alam, akrab dengan alam. Ya, dekat dengan Allah. Orang yang paling tawakal itu petani. Kenapa? Karena dia hanya nanam, tapi siapa yang numbuhkan? Iya. Dia tidak hanya sekedar menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukulu waz zaituna rumman delima. Ya, di sini jarang banget delima ya. Delima itu cukup mahal itu. Ya. Delima. Mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Ada yang mirip rasanya, ada yang tidak. Kemudian kulu min samarihi. Makanlah dari buahnya. Ya, makan dari buahnya. Mangganya sudah berbuah belum? Mudah-mudahan berbuah nantinya. Ya. Kulu min samarihi idza athmara. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai daerah, Masya Allah. Saya tanya, daerah Lampung sana gimana? Ya sebetulnya asalkan mau bergerak minimal yang dimakan gak usah cari. Kebun-kebun itu berkah banget. Ya. Wa atu, di sini letaknya zakatnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ini surat apa? Surat Makkiyah atau Madaniyah? Surat Makkiyah, tapi sudah bicara tentang apa? Zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Hasad dan hasada yaksudu. Berikan haknya ketika panen. Artinya apa? Berikan zakatnya. Zakatnya berapa? 1/10. Kalau airnya dari hujan. 1/20 kalau airnya dengan biaya. Ya. Wala tusrifu. Dan jangan melampaui batas. Dengan apa? Memberikan semua hasilnya sehingga keluarganya enggak ada. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang melampaui batas. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kita tidak boleh terlalu kikir dan tidak boleh boros. Itulah wakana baina dzalika qawama. Terus. Wa dan asya'a membuat penyataan kemuratan dari kewajiban sebagai pengaturan soalnya yang baik dari hal berbau adanya dari berbicara unta dewasa keparsan dan hidup sendiri atasnya lalu al-Isra tidak dibolehkan. Loh, mana maksudnya? Amulata wa farsha la tasluh lahu. Tidak bisa dinaiki. Ya. Coba dilihat dalam terjemahan farsha itu artinya apa? Hah? Farsha bukan sembelihan, coba ada nggak? Penyembelihan. Aslinya bukan itu ya. Hah? Yang disembelih. Baik.
La tasluhu lahu, artinya tidak bisa dinaiki. Kal ibilis sighar, seperti apa? Seperti unta kecil yang nggak bisa dinaiki. Wal ghanam, seperti kambing yang dinaiki ya. Summiyat farsan, dinamai farsan apa? Di sini ada keterangan, silakan. Bisa kok. Summiyat dikasih nama farsan. Kal fars. Fars itu sebetulnya kayak apa namanya, tikar. Farsa itu tikar, artinya apa? Nempel di bumi yang nggak boleh dinaiki. Maka kemudian diartikan mungkin hanya untuk sekedar disembelih gitu. Iya. Karena dekatnya dengan bumi. Caranya adalah mengharamkan, jalannya adalah mengharamkan dan menghalalkan. Jalannya adalah mengharamkan dan menghalalkan. Inna walakum adul mungkin sebelumnya bagi kalian ayat itu musuh yang nyata. Ya, kita ingin belajar sosiologi di waktu itu, kondisi masyarakat, ya. Menyikapi nikmat Allah itu macam-macam. Di sini Allah mengatakan wa ansha'a, ya, wa minal an'ami hamulatan wa farsa. Hamulatan wa farsa. Seakan farsa itu lawan daripada apa? Kebalikan daripada hamulah. Hamulah itu apa? Wa minal an'am, dan dari binatang ternak ada hamulah, ada yang bisa dikendarai. Hamulah bisa membawa kita. Hamulah dan hamala yang milu, membawa. Jadi di antara binatang memang Allah ciptakan untuk dikendarai. Dan ada binatang yang tidak boleh dikendarai. Ada yang kecil memang nggak bisa, jangan dikendarai. Dia apa? Ya dimakan. Jadi ada binatang yang untuk dimakan. Ini penting banget. Kita menggunakan ciptaan Allah sesuai yang Allah kehendaki, itu nggak ada masalah dan itu baik. Ya memang binatang ternak untuk apa? Dimanfaatkan air susunya, dimanfaatkan apa? Kulitnya, dimanfaatkan bulunya, dimanfaatkan dagingnya. Kalau dimanfaatkan dagingnya, cara manfaatnya gimana? Langsung dicopot gitu, langsung digigit. Ya enggak, mestinya apa? Sembelih, sehingga nyembelih nggak ada masalah. Sebab ada yang ngomong itu apa namanya, orang Islam itu setiap tahun melampiaskan syahwat pembantaian binatang yang nggak berdosa. Maksudnya apa? Korban. Apa boleh ngomong gitu? Kan binatang memang untuk dimakan kan? Ya. Nah di sini ada binatang yang boleh dikendarai dan ada yang nggak boleh kendarai untuk dimakan. Farsha. Kulu mimma razaqakumullah. Nah ini, makanlah apa yang Allah rizkikan. Jadi makan daging itu disuruh nggak? Hah? Disuruh Allah nggak? Kalau disuruh Allah baik-baik aja. Tetapi caranya gimana? Bunuhlah dengan cara yang paling cepat matinya. Diapain? Sembelih itu, Pak. Jadi membunuh dengan pisau yang tajam cepat mati itu paling bagus, paling sayang dengan binatang. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan dengan mengharamkan, bahkan apa? Meledek tadi ya, mencela ya.
membantai binatang yang nggak berdosa. Membantai itu kalau dibunuh tak dimanfaatkan, itu diharamkan dalam Islam ya. Jadi kalian tidak boleh ada binatang yang dibunuh sementara dia nggak ganggu dan nggak dimanfaatkan, tidak dibolehkan. Ya, tidak boleh kita membunuh binatang tanpa apa? Dimanfaatkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan dengan mengharamkan dan menghalalkan yang berlawan dengan Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Perhatikan nih. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi permusuhan itu ada enggak? Permusuhan ada enggak? Kalau permusuhan ada, apa harus sikap kita? Ketika setan dikatakan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin, apa sikap kita yang harus kita ambil? Apa? Kalau Allah mengatakan setan musuh nyata, sikap kita harus bagaimana? Menjadikan setan musuh kita. Karena apa? Anda menjadikan setan musuh atau enggak musuh, dia musuh Anda. Tapi kalau Anda sejak awal mengambil sikap memusuhi setan, insya Allah nggak akan terjebak oleh setan. Betul? Ada nggak orang yang tidak menjadikan setan sebagai musuhnya? Ada. Yang pacaran itu berarti menjadikan setan musuhnya atau temannya? Temannya. LGBT itu temannya setan. Iya, mabuk-mabuk itu temannya setan. Narkoba itu temannya setan. Ketika saya bicara narkoba, pikiran kita gimana? Sangat dekat nggak narkoba di dalam kehidupan umat sekarang ini? Hampir semua artis kena, benar nggak? Hampir semuanya, benar nggak? Polisi kena nggak? Banyak kena. Pelajar banyak kena nggak? Kena. Termasuk pacaran ini, hati-hati ya. Itu langkah setan. Ketika Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, musuhilah setan. Yaitu apa? Jangan kita lakukan semua bisikan setan. Sudah terkenal anak-anak kecil, bahkan SD. Anak-anak SD itu sudah ayah ibunda itu pacaran kayak begitu. Ngeri sekali. Dan saya yakin semua kalian udah paham itu arti pacaran itu. Karena sekarang sekolah-sekolah tidak memproteksi hal itu. Itu setan itu. Kewajiban pertama kita memusuhi setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh Anda, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Waktu udah jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? 38. Berarti sebentar lagi. Oke, sekarang kita baca ini dulu. Mohon bertanya bagaimana ciri paham Syiah dan tips agar tidak terjerumus ke dalamnya. Baik. Syiah cirinya sederhana. Paling tidak suka dengan sahabat Nabi. Paling membenci Aisyah. Syiah nggak mungkin bilang Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar paling dibenci. Dan mereka selalu mengatakan bahwa di sana ada permusuhan abadi antara Ahlul Bait dengan sahabat. Begitu. Maka peringatan-peringatan yang mereka lakukan, contohnya Idul Ghadir. Setelah hajian ada namanya Idul Ghadir. Itu mereka dalam rangka untuk mencaci maki Abu Bakar. Idul Ghadir itu tahu nggak? Rasulullah menerima aduan baginda Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib dituduh
munafik. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mangkana Aliyun waliyahu fakuntu maulah." Siapa yang menjadi walinya Ali, aku jadi wali dia. Itu kan sebetulnya apa? Ali bukan munafik. Ali adalah wali Allah dan saya juga semua yang dicintai Ali aku cintai. Bukan berarti Ali sebagai pengganti Rasul dalam kenabian wala dalam kekuasaan. Tapi mereka mengatakan Ali itu sebenarnya penguasa setelah Rasulullah. Maka Abu Bakar dan Umar adalah perampok. Begitu. Mereka melebihkan Ahlul Bait, tapi sebetulnya mereka adalah pengkhianat Ahlul Bait. Ini ciri-ciri Syiah. Maka mereka kalau mencaci maki Abu Bakar Umar itu biasa banget. Kalau tidak berarti takiyah. Nyanjung-nyanjung berarti takiyah. Aslinya begitu. Itu akan tampak dalam ketika mereka sendiri di kalangan mereka. Baik. Di antara wanita solehah yang paham akan agama, di antara seorang wanita soleh yang paham akan agama dengan seorang pria yang masih belajar agama, manakah di antara kedua orang tersebut yang sebaiknya kita pilih menjadi pemimpin? Wanita solehah yang paham akan agama dengan pria yang masih belajar agama. Kalau memang dia belajar dan ingin mengamalkan dan mendengarkan kata ulama, laki-laki dahulukan dalam pemimpin publik, ya, presiden, gubernur, bupati gitu, laki-laki yang gitu. Asalkan yang baru belajar tadi baik dan akan mengamalkan ilmunya. Apakah kita perlu toleransi terhadap agama lain? Apa arti toleransi? Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinannya dan menjalankan keyakinannya. Yaitu yang kita lakukan. Lakum dinukum waliyadi. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Tetapi tidak boleh kita melegitimasi, mengakui mereka sebagai agama yang benar, nggak boleh. Jadi apa? Yang namanya toleransi itu saling menghormati, memberikan haknya orang lain. Maka harus beda, toleransi itu harus beda. Kalau nggak beda namanya bukan toleransi. Belum maksudnya. Baik. Hukum mengharapkan suatu pahala sahabat melakukan kebaikan. Ya tidak masalah. Wong Allah mengiming-imingi pahala kok. Benar kan? Allah ngiming-imingi pahala nggak? Kalau Allah ngiming-imingi pahala, kalau kita kepingin, wajar nggak? Ya seharusnya. Tapi kalau Allah ngiming-imingi surga, kemudian aku nggak butuh surga kok, aku nggak harap surga, itu malah kurang ajar sama Allah. Benar nggak? Benar nggak? Jadi Allah ngiming-imingi surga, maka kita kepingin. Itu fitrah memang, benar nggak? Dan Allah nakut-nakuti kita dengan neraka, maka kita takut, wajar nggak? Kalau orang bilang aku beramal bukan karena takut neraka, bukan kepingin surga, padahal Allah itu amallah karena kalian ingin pengen surga, kan gitu kan? Ini reportnya. Minta diterangkan akidah Mu'tazilah secara rinci. Wah, panjang banget, nah. Tapi secara sederhana, Mu'tazilah adalah orang yang mendewakan akalnya, kemudian menyikapi wahyu sesuai dengan akalnya. Maka dia bikin apa? Bikin kaidah sendiri untuk menolak atau mentakwilkan ayat-ayat maupun hadis-hadis. Mu'tazilah tidak menerima wahyu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Gak mau dia. Karena apa? Kalau kita mengakui, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Loh, padahal jelas Allah sami', tapi laisa kamitslihi syai'. Allah Maha mendengar, tapi Allah Maha mendengar bukan berarti pakai kuping. Seperti kuping kita kan gitu kan? Bisa dipahami ya?
Maka dia mengatakan Quran itu makhluk. Dan memaksa orang untuk mengatakan makhluk, yang nggak mengatakan Quran makhluk, mereka hukum. Ya, itu Mu'tazilah. Ya, itu Mu'tazilah. Mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Jadi ayat-ayatnya gimana? Ya ada ayatnya tapi nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Itu Mu'tazilah. Abul Hasan Al-Asy'ari, ini ulama besar, ulama Ahlussunnah. Dulunya pernah menjadi Mu'tazilah. Itu yang pertama Mu'tazilah beliau. Karena apa? Ibunya nikah dengan Al-Jubai, orang Mu'tazilah. Kemudian ketika sudah dewasa, setelah 40 tahun, beliau melepaskan bajunya mengatakan, aku melepaskan akidah Mu'tazilah seperti aku melepaskan bajuku ini. Dilepaskan. Masuk ke fase kedua, namanya Kullabiyah. Jadi dia mengikuti mazhabnya Kullab, yaitu mengimani sebagian sifat dan mentakwilkan sifat yang lainnya. Maka seperti apa? Sifat 20 ya, wujud kita bapak mahal. Adapun sifat-sifat yang lainnya ditakwilkan. Nah, yang terakhir kali beliau mengeluarkan buku namanya Al-Ibana an Usulid Diyanah. Buku itu menjelaskan saya kembali kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sebetulnya perlu kalian ketahui, akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu akidahnya Imam Ahmad. Akidahnya Imam Ahmad sama dengan akidahnya Imam Syafi'i, sama dengan akidahnya Imam Abu Hanifah, sama dengan akidahnya Imam Malik. Maka kita katakan enggak, akidah kita adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Adapun fikih kami Imam Syafi'i. Loh, kira-kira mungkin enggak Imam Syafi'i itu akidahnya salah? Mungkin enggak? Fikihnya kita ikuti, akidahnya enggak usah diikuti. Ya enggak mungkin. Dan Imam Syafi'i mendahului Abul Hasan Al-Asy'ari karena Imam Syafi'i meninggal tahun 205, Abul Hasan Al-Asy'ari 320. Atau 330. Jadi apa? Ikut aja akidahnya Imam Syafi'i. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ulama besar. Mendebat orang-orang Mu'tazilah, mendebat orang-orang filsafat, ya. Masih waktu? Apakah belajar ilmu filsafat apabila filsafat ketuhanan memang haram karena menyalahi akidah, namun apakah kita boleh mempelajari filsafat kehidupan? Nah, ini maksudnya filsafat kehidupan itu apa? Hikmah, nggak masalah. Tapi kalau bicara tentang ghaib, jadi filsafat ada dua, filsafat metafisika dan filsafat fisika. Karena filsafat itu cinta kebenaran. Jadi matematika, fisika, kimia itu filsafat. Tapi filsafat apa? Fisika. Lah yang nggak boleh apa? Filsafat metafisika. Jadi apa? Hakikat ketuhanan, hakikat akhirat, hakikat itu tidak bisa pakai filsafat. Itu gaib. Yang tahu hanyalah Allah. Maka tidak perlu pakai filsafat. Imam Syafi'i paling marah orang belajar ilmu kalam filsafat itu. Hukumanku bagi orang yang belajar filsafat ilmu kalam, dibawa keliling kampung dipukuli sendal. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Belajar tasawuf. Tasawuf itu ada juga tasawuf falsafi. Itu nanti jadi manunggaling kawula Gusti. Ya, atau tasawuf khuluqi atau tasawuf dalam akhlak. Itu zuhud. Kemudian apa namanya? Qanaah, enggak ada masalah, ya. Tapi maksudnya adalah akhlak saja, ya. Imam Ghazali ulama besar, ya. Cuma beliau pernah bajunya itu baju dan pokoknya pakaiannya itu sampai 500 dinar. 500 dinar itu berarti berapa? 2000 gram. Kaya raya dan pinter, tapi beliau kering hatinya. Akhirnya beliau nyari ketenangan hati, ketemu dengan tasawuf. Ketika ketemu dengan tasawuf,
ilmiahnya, logikanya banyak masalah. Maka kemudian ketika nulis kitab Ihya, ya, beliau ngakui ya bahwa pengetahuan beliau di dalam hadis sangat lemah, ya. Dari akhlak luar biasa. Tapi ketika nulis Al-Ihya tidak seperti ketika nulis usul fikihnya. Ketika usul fikih logikanya luar biasa. Ketika Ihya terkalahkan dengan apa? Perasaan, ya. Tapi beliau kemudian di akhir hayatnya taubat dan belajar pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beliau meninggal Sahih Bukhari dalam dada beliau. Tapi beliau imam besar dan beliau semua pelajaran akhlak saduran dari beliau. Semua pelajaran akhlak setelah beliau nyadur dari beliau, termasuk juga Minhajul Qasidin, ringkasan dari apa yang beliau tulis. Jadi kalau Imam Ghazali ambil aja akhlaknya tidak ada masalah. Tapi jangan diambil dari sisi apa? Tadi filsafat akidahnya, jangan. Ya. Bisa dipahami? Sudah ada ya? Sudah ada belum? Hah? Sudah. Baik, ada yang berkata bahwa setiap sendi manusia bisa disedekahi dengan sholat. Dikatakan manusia itu punya 360 sendi. Semua harus semua disedekahi. Omong baik, sedekah, pergi ke masjid sedekah. Kemudian terakhir kali semuanya itu bisa diwakili dengan 2 rakaat waktu sholat duha di situ. Ya. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam ketika ada orang sholat? Ya jangan ngasih salam orang yang sholat ya. Tapi kalau ada yang sholat, ada yang nggak sholat, kita ngasih salam aja yang nggak sholat kan. Dan yang sholat jangan jawab. Jika kita sholat ada orang yang mengucapkan salam, maka pakai ya jangan, kan kita nggak boleh bicara ketika sedang dalam kondisi sholat. Cepat aja jawabannya. Apakah kalau sudah tobat apakah bertanggung jawab atas kesalahan? Kalau sudah diampuni oleh Allah ya enggak. Ya. Akhir zaman memang benar-benar sudah dekat. Ya, sedangkan janji Rasul penaklukan Roma belum terpenuhi. Ya insya Allah semuanya akan terpenuhi dulu. Ya. Tidak akan kiamat kecuali janji Rasul semua akan terpenuhi. Maka jangan menentukan kapan kiamatnya. Bagaimana cara menghentikan Israel yang menjajah Palestina? Jihad. Kaum muslimin harus bertobat dari meninggalkan jihad. Di bawah Aqsa, ya mereka mengatakan Aqsa itu peninggalan Haikal Sulaiman, mereka akan mendirikan Haikal Sulaiman. Yaitu hanya omongan mereka saja. Apakah harus dilakukan? Apakah yang harus dilakukan bila masbuk 3 rakaat setelah sujud kedua? Apakah setelah sujud kedua urutan berikutnya seperti ini, berdiri, tahiyat? Ya kalau kita rakaat kedua, jadi kita selesai masuk rakaat keempat gitu kan. Setelah imam salam kita berdiri. Setelah itu nambah 1 rakaat kedua kan, ya tahiyat dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.